Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya CGP Angkatan 7 Bengkulu Utara Ilasini Putri kali ini akan melakukan supervisi akademik bersama salah satu guru di SMP Darul Fikri, yaitu Ustazah Rosi Wulandari ya, sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sebelum melakukan observasi ke kelas, kami akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustazah Rosi Wulandari yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Sama-sama. Ya. Nah, sebelum kita melakukan observasi ke kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di kegiatan pra-observasi di kelas. Ya, baik. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat observasi di kelas nanti apa nih Ustazah? Oke, baik. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dan PPTL, siswa nanti mampu merancang surat dinas. Kemudian dengan rancangan tersebut, siswa pun juga dapat mengembangkannya menjadi tulisan yang utuh. Oke, jadi ada dua ya. Siswa merancang, dia akan mengembangkan. Kemudian mengembangkan kembali menjadi tulisan yang utuh. Oke, baik. Nah, dari hasil observasi nanti, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai apa nih? Jadi untuk areanya mengembangkan kompetensi pembelajaran, berdiferensiasi proyek berdasarkan produk ya, kalau proyek proyek produk berdasarkan nantinya dengan kesiapan pembelajaran siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan pembelajaran KSE dengan kompetensi keseluruhan diri dan membangun relasi dalam kelompoknya. Membangun relasi dengan kelompoknya. Cukup banyak ya yang akan dicapai nanti ya, pada lumayan saat pembelajaran di kelas ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Ustazah ya. Baik. Nah, kira-kira strategi apa nih yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran di kelas? Ya, pastinya kalau strategi itu yang pertama saya akan membuat pembelajarannya ya, seperti RPP, kemudian media pembelajarannya, lembar kerja siswanya. Dan yang kedua itu dalam menganalisis kesiapan pelajar siswanya, nanti saya akan memberikan pertanyaan beberapa pertanyaan yang berkenaan dan dengan materi yang sudah pernah dipelajarinya, sebagai nantinya saya masukkan di dalam kegiatan persepsi. Dan yang kedua nanti saya akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok melalui level kesiapan belajarnya. Kemudian yang terakhir itu nanti saya akan menyiapkan lembar kerja siswanya dan media pembelajarannya. Ada lagi metode-metode yang ini saya terapkan nanti. Sepertinya sudah banyak sekali strategi yang akan disiapkan nanti ya. Ustazah, baik, mungkin untuk observasi mungkin cukup pertanyaan ini mungkin bisa pada kelas ya. Siap. Silakan ya. Mari kita masuk ya. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Hari ini kalian akan menyusun atau menulis surat di tapi sebelum itu kita masuk dulu. Ustazah punya video motivasi. Ya, sekarang kita beralih ke sini. Silakan lihat diagram di depan. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, coba sekarang kalian pilih. Ayo. Khawatir. Kenapa kamu khawatir hari ini? Takut dimarahin? Sama siapa? Oh, sama ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk merancang surat di dinas. Ya, jadi dengan kita mempelajari bagaimana caranya menulis surat, kita
kalian pun nanti mampu untuk merancang surat dinas itu sendiri. Lanjut, kemudian sudah merancang, kalian pun juga mampu nantinya untuk mengembangkan rancangan tersebut ya menjadi tulisannya Bu. Ya, kan masih ada 1 jam lagi ya. Jadi nanti setelah sholat zuhur, Ustazah kasih waktu kalian kurang lebih 35 menit untuk menulis surat dinas. Ustazah bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang 1 kelompok. Sekarang saya minta kalian silakan pilih 2 orang. Apa pasangan kalian? 1 kelompok 2 orang. 1 kelompok 2 orang. Ayo, silakan pindah. Mas saya sama siapa? Silakan kalian pilih, mau dia surat undangan boleh, kemudian mau surat permohonan penawaran boleh, ataupun permohonan lainnya yang ada di buku. Sudah ya, waktu kita habis nak, waktu kita habis nanti yang belum bisa tunggu di kantor ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu namanya pasca observasi. Jadi di sini saya sebagai supervisor ya. Kalau di dalam percakapan coaching saya jadi coach, lalu jadi coachingnya gitu. Nah jadi berdasarkan yang sudah saya amati sebagai supervisor ya, ini alhamdulillah ya Ustazah ya, dari RPP yang sudah saya lihat di sini ada tujuan dan 2 tujuan pembelajarannya ya. Ya ada merancang dan menghasilkan. Nah ya di pendahuluan Ustazah sudah menanyakan membuka ya, mempersiapkan kehadiran siswa, terus ditanyakan perasaan anak pada saat pembelajaran seperti apa, itu yang masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi anak untuk deteksi bagaimana perasaan dia pada saat itu, apakah dia ngantuk, apakah ada yang lagi lesu, ada yang lagi sakit, ya bosan, ya sehingga tadi waktu kelas sudah maksimal, ya sudah diajak ice breaking dulu, jadi anaknya itu bisa fokus, ya itu sudah terlaksana dengan baik, ya. Dan juga sudah disampaikan tujuannya kita akan menulis hari ini ya, jadi itu nanti masuk ke dalam kegiatan berdifferensiasi produk ya. Jadi anak akan menulis surat dengan beberapa minat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis surat ya, dengan surat kerjasama ya seperti itu. Pembelajaran proyek, jadi anak-anak sudah dimonitoring oleh Ustazah ya, tapi belum sampai ke menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Jadi belum selesai proses PJPL-nya. Walaupun sintaksi dan bagian bentuk itu belum terlaksana, ya, tapi produk anak sudah alhamdulillah sudah dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan ya. Sudah selesai, nggak usah lihat produknya, nanti sudah dikumpulkan. Tinggal lagi apa namanya penguji hasil ya? Ya, penguji hasil belum, dan evaluasi yang belum saya laksanakan. Iya, mungkin pembelajaran Ya, sesuai nanti ya. Itu untuk refleksi dari hasil observasi kita kemarin ya, ya dari hasil proses yang kita lalui itu kira-kira rencana tindak lanjut ke depan usaha seperti apa? Jadi berdasarkan ya, jadi berdasarkan apa yang sudah berikan ke saya dan ke saya bisa menyimpulkan bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan ternyata masih kurang efektif, apalagi kalau misalnya tujuan pembelajarannya saya gabungkan seperti yang merencanakan dan mengembangkan
pembelajaran sudah apa namanya dikurangi, apalagi yang untuk kurikulum mereka ya. Jadi PR memang membuat saya pribadi tantangan sendiri untuk saya untuk lebih pandai memanajemen waktu pembelajaran saya. Kalau misalnya untuk pengembangan diri, kira-kira rencana pengembangan diri apa yang Ya tadi berdasarkan apa yang sudah saya tadi ya, berdasarkan apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan dari Ustazah, ya tadi mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lain. Mungkin kalau kemarin saya melakukan diferensiasi produk, mungkin saya akan melakukan diferensiasi seperti proses, kemudian dan lainnya, konten seperti itu. Dan saya harap itu bisa saya lakukan di setiap kelas. Setiap kelas kan ya, karena kemarin kan saya hanya baru satu ya, karena mungkin memang setelah pembelajaran PTS ini waktu untuk belajar anak itu kan sudah sedikit sekarang ya Zah. Jadi karena kemudian juga di sekolah juga sudah banyak kegiatan, jadi itu yang terkadang membuat saya iya betul. Kemudian mungkin juga saya akan menerapkan lebih ke KSN-nya saya ini kan ya, harapnya saya terapkan di pembelajaran, jadi supaya anak itu nyaman, kemudian menyenangkan pembelajarannya. Jadi ada timbal baliknya lah antara saya dan anak. Baik, terima kasih nih Ustazah ya. Kita masuk yang terakhir nih. Kira-kira gimana sih perasaan Ustazah selama kita melakukan proses coaching tadi seperti coach? Gimana sih perasaannya? Jadi perasaan saya pribadi ya, alhamdulillah saya dapat ilmu baru ya, Ustazah. Ini dia saya juga sadar akan ternyata ada banyak yang yang kurang dari pembelajaran saya selama ini. Jadi setelah saya bertemu dengan Ustazah ini ya, saya mendapatkan banyak ilmu yang jelas berkaitan dengan pembelajaran di kelas seperti itu. Mudah-mudahan dengan yang sudah saya terima kasih pada saat ini ya, dan dengan apa yang sudah saya dibagikan pada saat ini bisa saya terapkan di pelajaran saya. Oke, saya juga terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan waktunya ya untuk melakukan proses coaching ya pada supervisi akademik kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ajukan pertanyaan di kegiatan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih sudah menunjukkan proses belajar yang baik ya setelah kita melakukan bimbingan dari observasi kegiatan kali ini saya ucapkan. Dan mohon maaf kalau misalnya tadi mungkin ada kesalahan dalam pengucapan atau observasi Ya, saya juga minta maaf. Ya, baik, untuk proses pasca observasi kali ini ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Setelah saya mengerti, tapi saya nggak mengomentari proses pembelajarannya, mengerti proses pasca ini. Percakapan yang luar biasa ya antara Ibu Rosi, percakapan yang hidup ya, yang luar biasa ya. Dengan aku yang sangat bagus ini. Dari mulai ini menanyakan tentang tujuan yang sudah jelas yang disampaikan Ibu Rosi, kemudian juga tentang karya yang mau dikembangkan ya. Sudah jelas juga saya ada beberapa catatan di sini ya. Dan juga nanti Bu Rosi ya, baru berarti tinggal mengembangkan, tinggal mengangkatkan lagi. Mungkin kemarin kan masih ragu-ragu ya, lagi untuk merdeka ini dan kelas lagi pembelajaran itu harus beripresiasi, memang harus seperti itu dengan teater dewasa. Kemudian buat ini hasil dari percakapan ini tuangkan dalam lembaran beberapa saya yang sudah dibuat, kemudian proses coachingnya sudah bagus, ini yang disampaikan, dan nanti Bu Rosi sudah dapat ilmunya tentang pembelajaran ini ya, dari ini nanti bisa digunakan awal syukur Ibu Rosi untuk program kita tentang 10 ya, mohon Bu ya ikuti lah. Nanti dibagi ilmunya. Iya. Jadi membantu Ibu ini untuk kan tugas Ibu ini kan menggerakkan gitu ya. Pembelajarannya sangat penting di
Mungkin itu saja Bu.